bagimu negeri, jiwa raga kami. Ini sumpah setiap warga negara. Janji setia setiap warga negara. Janji setiap warga negara untuk menunjukkan dedikasi kepada negeri, kepada tanah tumpah darah, kepada bumi Pertiwi, Ibu Pertiwi yang begitu baik hati, yang kita injak-injak, menerima injakan dengan kesabaran, tapi jangan menghina Ibu Pertiwi, jangan menghina negeri tercinta. Bung, cara kita berbakti kepada Ibu Pertiwi, cara kita mewujudkan janji bagimu negeri, jiwa raga kami, itu macam-macam. Untuk memenuhi sumpah setia macam itu, kita bisa membawakan diri kita. Mungkin kemampuan kita mengingat pengalaman masa lalu yang sangat jauh. Mungkin masa lalu yang tidak terlalu jauh, dan masa lalu yang masih relatif baru-baru ini. Nah, kalau yang akan kita bicarakan ini ingatan saya pada masa lalu yang mungkin lebih dari 30 tahun. Itu ada buku, Bung. Buku kumpulan cerita. Judulnya Orang-orang Sisilia. Buku kumpulan cerpen. Di dalamnya ada satu cerpen berjudul Surat dari Tuhan. Surat dari Tuhan. Ini ada seorang petani, Bung, namanya juga petani. Ini petani tradisional, meskipun wilayahnya itu terasa dengan nama-namanya itu wilayah Spanyol. Jadi bukan petani berdasi, bukan petani industri, ini petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, hidup sehari-hari. Tahun lalu panennya gagal dan berdampak pada kehidupan keluarganya pada hari-hari ini. Maka dia menulis surat, ditulis sebut surat kepada Tuhan, dan bunyinya, Tuhan, kalau Engkau tidak menolongku, niscaya kemungkinan gagal di masa depan yang sangat besar itu akan membuat aku lebih celaka lagi. Jadi tolong kirimkan kepadaku ya 100, kayaknya satuan keuangannya, ibaratnya satuan rupiahnya itu 100, tapi itu mata uang, kayaknya mata uang Spanyol apa peso atau. Nah, surat yang pendek yang ditulis kepada Tuhan minta dukungan itu langsung dilipat sedemikian rupa, masukkan ke dalam amplop, dan amplop pun ditulis kepada Tuhan. Sesudah ditulis diantarkan ke meja, ke jendela tukang di kantor pos, ditaruh di situ, minta berapa perangko, dan diserahkan. Tukang pos yang melihat gerak-gerik petani itu tertarik. Apa yang dia tulis? Dibuka lagi itu surat, dibuka lagi. Yaitu bunyinya surat kepada Tuhan, dan itu tadi minta tolong. Nah, tukang pos terpesona, Bung. Tukang pos terpesona. Alamat hanya kepada Tuhan. Saking orang ini begitu yakinnya, sebutannya ini orang sederhana, orang yang tidak terlampau canggih pemikirannya tentang Tuhan, tapi mutlak surat ini kepada Tuhan, dan dia yakin itu surat akan sampai. Tapi tukang pos membukanya dan membicarakannya dengan teman-teman sejawat di perkantoran itu. Ini orang ini kasihan. Kalau dikirim kepada Tuhan, ya mana Tuhan akan menerimanya. Jadi kitalah yang harus menolong. Lalu mereka menolong.
kumpulkan uang, kumpulkan semua ini kepala kantor dan semua staf, kumpulkan itu uang. Yang bisa dikumpulkan itu hanya 75, Bung. Hanya 75, bukan 100, hanya 75. Nah, setelah beberapa hari kemudian, uang yang 75 yang susah payah dihimpun dari semua pegawai karena terharu kepada orang itu, karena kasihan kepada orang itu, sang petani, itu kan orang belum tentu sebenarnya punya kesediaan uang, namun keterharuan itu membuat semua semua memberi kontribusi. Minggu depan lah kira-kira, sesudah beberapa saat, dia datang ke kantor pos, ke loket yang sama dan bertanya, sudah ada balasan suratku kepada Tuhan. Oh ada Bung, ada. Dikasihkanlah itu surat dari Tuhan itu. Dan dibaca sama dia. Dihitung uangnya, lah kok cuma 75? Udah bikin balasan. Tuhan, dari 100 yang kuminta, hanya ada 75. Hati-hati Tuhan, lain kali kalau ngirim lagi uang kepadaku, jangan lewat pos. Karena semua tukang pos itu bajingan. Bung, mari kita ketawa dulu, mari kita bersukaria melihat fenomena ini. Apa ini Kak? Apakah ini artinya, Bung, bagi kita? Apakah kita akan menganggap orang sinting? Apakah kita akan menganggap surat ya surat, cerpen ya cerpen, akan begitu, Bung? Nggak, cerpen bukan sekedar cerpen. Dan cerpen jangan dikira bisa lahir dari kecemasan belaka. Jangan mengira bahwa cerpen itu bisa ditulis oleh sang penulis cerpen hanya dengan melihat bulan di langit lalu langsung turun ide dan menjadi cerpen. Tidak, Bung. Cerpen itu representasi, itu refleksi sosiologis dari suatu tatanan kehidupan. Jadi cerpen itu digali dari bumi pertiwi, dari tempat tanah kelahiran sang tokoh, dan dari sana, dari kehidupan yang penuh kegetiran, dari kehidupan yang penuh ancaman, dari kehidupan yang barangkali membawa janji, tapi janji itu terasa sayup-sayup sampai, dan karena itu seseorang harus melakukan sesuatu, intervensi langsung kepada Tuhan. Itu bagi kaum beriman yang percayanya sedemikian rupa, tapi tidak bisa menunjukkan karena ya keterbatasan intelektualitasnya, keterbatasan pengalamannya, keterbatasan pengetahuannya tentang Tuhan. Namun dia telah melakukan. Begitu, Bung, cerpen bukanlah sekedar cerpen, tidak bisa diabaikan. Dan cerpen tidak lahir dari kerinduan manusia telah memandang bulan, atau cerpen tidak bisa lahir begitu saja dari rasa terharu. Lalu cerpen itu apa, Bung? Cerpen itu cermin kehidupan. Kalau mau pakai term lain boleh, pakai istilah lain. Cerpen itu kamera kehidupan. Kamera yang bisa meneropong seluruh aspek kehidupan manusia di suatu negara, di suatu provinsi, di suatu kabupaten, di suatu kecamatan, di suatu desa. Cerpen itu apa yang bisa dijangkau oleh kamera kehidupan. Nah, cerpen juga prinsipnya film. Cerpen itu film yang menggambarkan kehidupan suatu masyarakat, menggambarkan kehidupan himpunan manusia-manusia yang saling bekerja sama, mungkin saling mengejek, mungkin saling mengurup, mungkin saling menyedrai, membuat lainnya cedera.
itulah cerpen. Jadi Bung, surat dari Tuhan yang dianggap tidak memenuhi harapan orang beriman seperti ini, itu barangkali sebutannya itu ya orang beriman tapi keimanan yang naif. Keimanan yang naif itu dalam dirinya sempurna. Bisa saja, Bung, kita menganggap iman itu sempurna dalam dirinya, tapi orang lain pula bisa mengatakan, ya iman seperti itu tidak ada apa-apanya. Namun yang lain bisa, oh iman itu cedera sedikit. Hatinya full, keimanan adalah keimanan, tapi cedera secara sosiologis karena imannya itu tidak didasari suatu keyakinan, suatu basis ideologis, suatu kenyataan teoritik dan sejenisnya. Namun yang disebut cerpen bukan sekedar cerpen. Cerpen itu juga sebuah social criticism. Ya, kalau kita mau ngomong, cerpen adalah sebuah social criticism, mungkin cultural criticism. Apa yang dikritik? Hidup ini penuh kegetiran, Bung. Hidup ini penuh kegetiran. Sebenarnya kalau hidup ini gambaran berdarah-darah, ya boleh, memang ada dimensi seperti itu. Kalau hidup ini gambaran dari luka-luka karena pengkhianatan orang kepada orang yang lain. Tapi kalau kita mau bilang, Bung, secara universal, hidup ini adalah pengkhianatan kaum birokrat. Mungkin ini berlaku di seluruh dunia. Pengkhianatan kaum birokrat kepada rakyat bodoh yang tidak punya daya. Orang ini adalah orang yang tidak punya daya. Cuma kebetulan birokrat-birokrat dalam cerpen ini sebenarnya orang baik. Tapi orang baik yang dibilang tukang pos itu di mana-mana bajingan. Nah, kegetiran hidup terbalik di situ. Namun di tempat lain barangkali ini sangat akurat. Naive criticism di negeri itu salah, tapi naive criticism itu di tempat lain itu akurat. Karena birokrat itu di mana-mana tidak bisa dipercaya, Bung. Itu menurut cerpen ini loh, jangan marah sama gue loh ya. Pak birokrat, Pak Pos, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Camat, Pak Lurah, jangan marahin gue. Ini interpretasi terhadap cerpen ini. Jadi memang cerpen ini memberikan perasaan tidak percaya pada orang-orang yang dianggap mempunyai kekuasaan. Birokrat korup, birokrat menyimpang, birokrat culas, birokrat melukai. Dan karena itu disebut di mana-mana mereka itu bajingan. Itu getir bagi orang-orang yang mengumpulkan uang dengan dedikasi, dengan spirit kemanusiaan menolong. Itu tidak berlakulah kritik itu di tempat itu, di negeri itu. Tapi di tempat lain, kalau orang bilang birokrat itu bajingan, menurut kisah ini, birokrat bajingan, barangkali birokrat sendiri juga kelisak-kelisik. Iya ya. Kita ini memanggil mandat konstitusi, Bung. Kita ini memanggil mandat partai politik. Kita ini memanggil mandat supaya bekerja sebaik-baiknya, bekerja jujur, bekerja melayani. Kita ini melayani, Bung. Kita melakukan apa yang namanya public services atas mandat konstitusi. Tapi kita menggelapkan. Ya kalau di suatu negeri ada bantuan sosial, Bung, konon nilainya 2 triliun atau 2,5 triliun atau berapapun, dan bantuan itu oleh kaum miskin yang sedang kelaparan, bantuan itu ditunggu-tunggu. Tapi bantuan yang dibeli dengan uang rakyat, yang dibeli dengan uang rakyat 2 triliun itu hanya ditimbun. Gubernurnya bebalnya bebal.
staf, bawahan-bawahan gubernurnya, semua menjadi bebal. Sumum bukmum umyum fahum layar jiun. Semuanya mengidap penyakit psikologi semacam itu. Semuanya begitu. Salahkah petani yang berkata, kalau kita transfer bahasanya, bukan semua tukang pos dalam hal ini, kita dengan main generalisasi berkata semua birokrat itu bajingan. Nah, kalau orang itu terjemahannya kita transfer menjadi dari tukang pos menjadi birokrat in general, apakah salah? Cerpen ini cerminan dari kecemasan, cerminan dari kemarahan, cerpen ini cermin dari spirit kritik kepada birokrasi. Mau kita terima, mau kita tolak, itu urusan Anda. Kalau aku menerimanya, kalau aku yakin, kalau aku positifly melihat bahwa kritik semacam itu bagian dari kewarasan cara berpikir sebuah bangsa. Kritik semacam itu air dingin dari gunung yang kita minum, yang kita pakai cuci tangan, yang kita pakai cuci muka. Kritik semacam itu bagian dari udara segar bagi tumbuhnya birokrasi dan demokratisasi yang sehat. Bung, pemerintah yang terbuka dan sehat mendengar kritik, menghargai kritik, dan menindaklanjuti kritik dengan semangat kemanusiaan, dengan semangat pejabat negara yang merasa sedang membayar hutang-hutang konstitusi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Salam Bung, salam, salam.